Ya, assalamualaikum. Hari ini kita lanjutkan mengenai sistem air pendingin dan cooling tower. Referensi yang saya gunakan berdasarkan dari buku Bapak Heri Susanto, Sistem Utilitas di Pabrik Kimia. Pertama kita bahas dulu mengenai air pendingin. Jenis-jenis air pendingin. Air pendingin itu ada 3 macam ya. Ada yang cooling tower, chilled water, dan plain chilled water, tergantung dari rentang suhunya. Kalau cooling tower itu air pendingin dengan rentang suhu 20-30 derajat Celcius dengan perubahan suhu maksimal 15 derajat Celcius. Pendinginan kembali menggunakan cooling tower. Kalau chilled water yaitu air pendingin dengan rentang 4-7 derajat Celcius. Air didinginkan dengan refrigeran. Jadi nanti menggunakan chiller ya atau siklus refrigerasi. Kalau plain chilled water itu rentang suhunya minus 35 sampai 5 derajat Celcius. Nah, air itu ditambahkan dengan garam, NaCl atau glikol untuk menurunkan titik beku air sehingga bisa menjadi minus ya atau kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, ini sistem untuk cooling tower. Cooling tower itu menggunakan air dingin ya, air yang didinginkan dengan udara. Jadi nanti air hangat dari suatu proses masuk ke cooling tower didinginkan oleh udara menjadi air yang lebih dingin ya, penurunan terus kemudian nanti air dingin tersebut akan kembali ke proses gitu ya untuk mendinginkan suatu proses. Nah, nanti akan ada air yang hilang melalui blowdown dan ada yang hilang melalui evaporator. Jadi sebagian air akan hilang di blowdown, sebagian hilang akan di evaporator. Karena kalau blowdown itu berarti TDS-nya meningkat gitu ya. Jadi perlu di blowdown. Maka nanti perlu air make up. Sedangkan kalau chilled water, jadi ini ada tambahan. Jadi sini ada air proses, sini ada cooling tower, tengah-tengahnya itu ada namanya siklus refrigerasi. Jadi supaya lebih dingin dengan menggunakan siklus refrigerasi. Tadi kan antara sekitar 5 derajat ya. Jadi nanti air proses, jadi air itu akan didinginkan oleh refrigeran gitu ya. Refrigerannya ini akan berubah fase menjadi uap. Jadi air untuk proses melepas panas, panasnya itu dipakai untuk merubah fasa. Merubah fasa dari refrigeran dari fase cair menjadi fase gas gitu ya. Kemudian dikompres, kompres akan temperatur naik, tekanan naik, temperatur naik ya. Ini TS ya. Tekanan naik, temperatur naik. Kemudian didinginkan dengan air gitu ya. Jadi sini akan berubah fase menjadi cair, nah, gitu ya. Dari fase uap menjadi fase cair. Kemudian dari sini misalnya 45 menjadi 35 gitu ya. Dan didinginkan 45 menjadi 40 misalnya. Didinginkan menggunakan air. Airnya dari 30 menjadi 40. Nah, nanti airnya akan didinginkan oleh udara gitu. Jadi muter-muter ya. Jadi air didinginkan oleh udara gitu ya. Kemudian dan muter seterusnya begitu. Jadi nanti air dari proses ini akan dihasilkan ya awalnya masuk 25 akan menjadi dingin menjadi 10. Ini apa namanya untuk refrigerannya sendiri juga akan dari misalnya dari di sini misalnya dari 5 derajat ini kan pada temperatur tetap ya dari 5 derajat gitu ya sekitar 5 derajat kemudian seterusnya. Jadi airnya proses ini dapat turun menjadi 10 derajat Celcius. Beda kalau hanya menggunakan cooling tower saja, airnya paling turunnya sekitar 25, 20 gitu ya. Itu udah paling mentok. Nah, contohnya untuk ini adalah untuk pendingin ruangan ya, AHU, Air Handling Unit. Jadi nanti air dinginnya itu untuk mendinginkan udara. Udaranya nanti untuk mendinginkan ruangan. Nah, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Untuk chiller untuk pendingin ruangan. Terus sistem air pendingin. Jadi sistem air pendingin itu ada yang siklus terbuka, jadi langsung dibuang ke lingkungan. Ada yang sistemnya tertutup. Jadi kalau tertutup dipakai berulang lagi. Kayak tadi misalnya air untuk pendingin di kondensor di bagian PLTU. Nah, gitu ya. Airnya itu closed system. Jadi air yang keluaran dari kondensor untuk mengkondensasi steam gitu ya. Kemudian masuk ke cooling tower, kemudian dingin dimasukkan lagi. Walaupun sebagian akan ada yang hilang melalui blowdown maupun sedikit penguapan. Karena konsep dari pendinginan itu sendiri juga
turunnya eh, turunnya temperatur karena hilangnya panas laten atau sebagian menguapnya air, nah, gitu ya. Dan di cooling tower sendiri itu menggunakan pendingin udara. Kenapa menggunakan udara? Karena udara itu bersifat inert, tidak menyebabkan korosi peralatan, biaya pemeliharaannya murah, rendah, udara itu murah, gitu ya, dapat ditempatkan di atas bangunan. Tapi juga memiliki kekurangan, seperti kadang memerlukan kipas, gitu ya. Apabila dilatkan jauh perpindahan panasnya memberi perpindahan panas yang rendah sehingga memerlukan luas perpindahan panas yang besar. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya ini menggunakan kipas ya, pendingin udara menggunakan kipas gitu ya. Jadi untuk supaya mendorong udaranya melalui eh, airnya. Jadi nanti akan terjadi proses transfer panas dan sedikit transfer massa. Ini contoh penggunaan di PLTU. Tadi sudah saya jelaskan bahwa air panas, ya, air panas dari kondensasi keluar dari turbin, kan menghasilkan steamnya didinginkan, gitu ya, kondensor, nanti untuk dipompa lagi ke dalam boiler, misalnya gitu ya. Ya, air pendinginnya menggunakan air dari cooling tower, gitu ya. Nanti air panas keluar dari kondensor, masuk ke cooling tower. Nah, ini sebenarnya cooling tower yang besar itu ya, bukan cerobong asap. Nah, itu ya, warnanya putih. Nah, masuk, kemudian setelah dingin keluar lagi, masuk lagi ke dalam kondensor gitu ya. Nah, pendinginan di menara pendingin atau cooling tower itu menggunakan penguapan sebagian kecil dari air yang mengalir. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas cooling tower. Ini contoh cooling tower ya, ini biasanya di PLTU yang natural draft yang sangat besar ya gitu ya. Ini kalau ini di industri-industri manufaktur yang kecil-kecil kadang gitu ya, diletakkan cooling towernya di atas bangunan. Bagian-bagiannya ada menara yang untuk tempat kontaknya udara dan air ya, supaya terjadi perpindahan panas, perpindahan massa sedikit untuk menguap ya. Nah, jadi ada perpindahan massa sedikit karena ada yang menguap. Kemudian ada isian packing untuk memperluas permukaan kontak antara udara dan air, distributor untuk menyebarkan air secara merata ke seluruh menara pendingin, dan kipas. Jadi untuk mengalirkan udara. Nah, kipas ya. Terus ada drift eliminator untuk mengurai butir-butir air pendingin terbawa oleh udara gitu ya. Jadi ada kayak semacam penahannya gitu ya supaya ada air yang mengembun lagi tidak ikut menguap. Bak basin untuk tempat penampungan air di bagian bawah gitu ya, dan pompa sirkulasi untuk memompa air pendingin ke pengguna. Jenisnya ada yang cross flow mengalir secara horizontal dengan air pendingin. Ada yang counter flow mengalir dari bawah secara horizontal aliran udaranya gitu ya. Jadi ada yang secara horizontal, ada yang mengalir dari bawah udaranya gitu. Ada yang nanti kita jelaskan di belakang. Ini yang contohnya natural draft biasanya sangat besar ya, sangat besar, sangat tinggi dibandingkan dengan di ini adalah mungkin ini cerobongnya ya, cerobong atau menara gitu ya. Ini rumah-rumahnya sangat kecil gitu ya. Nah, ini bergerak alami memanfaatkan gaya apung karena perbedaan densitas gitu ya. Ini punya digunakan untuk pembangkit listrik karena kapasitasnya sangat besar. Kalau kapasitasnya sangat besar, jadi kalau menggunakan kipas nanti uh, butuh energi yang sangat besar ya, makanya menggunakan natural draft. Terus ada yang menggunakan mechanical draft, jadi menggunakan dengan kipas gitu ya. Ada yang force draft, ada induced draft ya. Ada yang ditiup, ada yang dihisap. Nah, gitu ya. Ini tadi untuk penjelasan yang induced draft dan ya ini force draft. Jadi ini ada yang dihisap, kalau induced dihisap, kalau ini yang dihembus. Nah, gitu ya. Ditiup. Kalau cross flow berarti udaranya itu dari samping-samping gitu ya. Dari samping-samping, nah air flow-nya dari samping-samping. Airnya akan turun dari atas, jadi menabrak dari samping-samping. Kalau counter flow, jadi airnya dari bawah, anginnya dari bawah gitu ya, airnya dari atas. Nah, nanti akan berlawanan arah gitu ya. Kalau cross flow kan tegak lurus, kalau ini nanti berlawanan arah.
Gitu ya untuk cooling tower. Sekarang kita masuk ke kelembapan udara. Jadi untuk kinerja dari cooling tower tidak lepas dari udara lembab atau kelembapan gitu ya. Nanti sebenarnya di chiller water juga sama aja berhubungan dengan kelembapan. Eh, jadi yang sifat yang paling penting ada kelembapan mutlak atau humidity, yaitu kandungan air dalam udara lembab dinyatakan dengan kilogram uap air setiap kilogram bebas uap gitu ya, setiap kilogram udara bebas uap. Ada juga nanti kelembapan relatif, relatif humidity atau RH, yaitu eh, tekanan parsial air terhadap tekanan uap jenuh airnya. Kelembapan jenuh, nah ini nanti ada pada tekanan uap jenuh air dibagi dengan tekanan total dikurangi dengan uap jenuh dikalikan BM air per BM udara ya. Persen kelembapan ya sebenarnya sama dengan relatif humidity tadi ya. Y per YS kalikan 100%. Terus ada namanya temperatur bola kering. Jadi temperatur ruang yang terbaca oleh termometer ya. Yang biasa, termometer biasa kita taruh di ruangan terbaca itu adalah temperatur bola kering atau dry bulb temperatur. Kalau temperatur bola basah itu adalah T-wet bulb itu ketika kita memberikan kapas gitu ya, kapas basah termometer di tempat basah terbaca. Itu adalah temperatur wet bulb. Nah, maksudnya apa? Yaitu temperatur ini tercapai ketika pendingin udara secara adiabatik ya, secara adiabatik. Jadi sampai uap airnya tepat jenuh. Jadi kalau secara adiabatik itu T-wet. Kalau titik embun atau teduh adalah temperatur udara apabila didinginkan pada kadar air tetap. Nah, nanti coba kita lihat ya di grafik kelembaban untuk mempermudah penjelasannya. Jadi kalau temperatur bola basah itu ketika temperatur dibasahin dengan kapas basah terbaca, nah itu T-wet bulb. Tapi kalau titik embun pada temperatur ada air tetap didinginkan sampai dia mengembun itu berapa temperaturnya. Ini kapasitas udara, kapasitas udara lembab, entalpi udara lembab, volume spesifik udara lembab. Nah, ini tadi ya, ini untuk ini ada airflow, ini untuk yang dry bulb tadi ya. Kalau ini T-wet bulbnya, ada wet di sini. Nah, untuk penjelasan grafik di sini ada ini adalah temperatur, ini ada di sumbu X adalah temperatur, sumbu Y ini adalah humidity, gitu ya. Ini adalah saturation line pada keadaan jenuhnya. Terus ada yang ini adalah relatif humidity-nya, RH ini 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 sampai 10 gitu ya RH-nya. Nah, kemudian ada temperatur. Nah, ini adalah entalpi. Nah, ini entalpi ya, ini entalpi. Ini saturation line-nya, ini adalah temperatur. Ini temperatur entah itu temperatur dry, temperatur wet di sini. Di sini nanti ada humidity-nya. Nah, gitu ya. Nah, secara ringkas gini ya, saya jelaskan ini saturation line tadi ya. Yang garis miring-miring nanti akan ada garis adiabatik. Oh ya, lupa ya tadi ya. Ya, yang miring-miring ini adalah pada keadaan adiabatik ya, keadaan adiabatik. Ada panas masuk ke tokwar gitu ya. Nah, nanti TD tadi adalah temperatur dry gitu ya yang terbaca oleh termometer. TW itu adalah temperatur wet yang terbaca oleh termometer yang dibasahin ya gitu ya. Nah, untuk kelembapan absolut mutlaknya gitu ya. Jadi nanti pada temperatur tertentu kita tarik pada RH berapa gitu ya. Tarik karena dapat temperatur absolut atau mutlaknya. Kalau kelembapan jenuhnya jadi tarik sampai saturation line-nya gitu ya. Kita langsung contoh aja ya. Nah, misalnya ini udara pada temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm memiliki kelembapan relatif 60%. Hitunglah parameter-parameter berikut ini. Yang pertama adalah kelembapan mutlak gitu ya. Yang B kelembapan jenuh, C persen kelembapan, D entalpi udara lembab, dan E titik embun. Pertama, kelembapan mutlak gimana caranya? Tadi pertama
suhu 30 dan kelembapan relatif 60%. Jadi kita cari dulu temperatur 30 dan RH 60% gitu ya. Jadi ada garis-garis cari 60 dan TD 30. Jadi perpotongan antara 30 dan RH 60% terus dibawa ke kanan itu dapat nanti kelembapan mutlak atau absolutnya gitu ya. Tuh, kelembapan mutlak atau absolut. Terus yang B. Yang B adalah kelembapan jenuhnya. Nah, kalau kelembapan jenuh pada 30 derajat Celcius, jadi langsung aja ditarik ke atas sampai motong saturation line-nya. Itu dapat kelembapan jenuhnya atau YS-nya gitu ya. Jadi nanti 30 sampai garis saturation line-nya atau saturated line. Nah, itu dapat kelembapan jenuhnya. Nah, kelembapan relatif itu persen kelembapan ya atau RH 60% itu juga bisa kita hitung dari Y kelembapan mutlak dibagi kelembapan jenuh dikalikan 100%-nya gitu ya. Itu nanti dapat sekitar ya 60% juga sih ya. Sekitar 59, sekian. Sama aja 60%. Terus entalpi. Kalau entalpi berarti dibawa ke kiri gitu ya. Dibawa ke kiri, dibawa ke kiri sana, jadi nanti akan ada entalpi di sana. Jadi secara adiabatik ke kiri sana ya. Adiabatik ke kiri dapatlah entalpi. Entalpinya berapa? Kemudian titik bola basah. Jadi akibat pendinginan udara secara adiabatik sampai uap airnya dalam keadaan tepat jenuh gitu ya. Jadi dari sini secara adiabatik ya tadi ya garis adiabatik. Kemudian turunkan ke bawah itu nanti dapat titik bola basah atau temperatur bola basah atau TW gitu ya. Jadi dari sini perpatongan dari 30 derajat dengan RH 60% dibawa ke titik adiabatiknya kemudian diturunkan dapat TW gitu ya. Temperatur bola basah atau temperatur yang diselubungi oleh kapas basah. Titik embun, kalau titik embun yaitu pendinginan pada kadar air tetap. Jadi kan ini pada kadar air tetap sejajar dengan sumbu X, bawa ke kiri sampai ke saturation line-nya, kemudian turunkan dapat titik embunnya. Nah, coba ya sekarang kita coba menggunakan Skometric chart-nya gitu ya. Skometric chart-nya pada temperatur 30 gitu ya. Pada temperatur 30 berapa? Yang A tadi adalah berapa temperatur humidity atau apa tadi? Soalnya mana soalnya tadi ya? Oh, ini kelembapan mutlaknya. Nah, coba berapa kelembapan mutlaknya? Nah, kita coba lagi ya. Kelembapan mutlaknya. Nah, ya. Nah, ini. Kelembapan mutlak 30 derajat Celcius, kelembapan mutlaknya dibawa ke RH 60% gitu ya. Dapat berapa? Terus tarik ke sana gitu ya. Ini ya, merah sampai 60% dapat potongan garis biru ini. Kemudian dibawa ke kanan. Ini dapat sekitar 0,016 ya. Terus yang B, kelembapan jenuh ya. Kelembapan jenuh dari 30 derajat Celcius ini tarik ke atas. Gitu ya. Ini ada 30 di sini ke kanan. Nah, ini dapat sekitar 0,27 gitu ya. 0,027. Tadi kalau ini kelembapan mutlaknya tadi 0,016, kelembapan jenuhnya 0,027 kg air per kilogram udara kering. Terus yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga adalah persen kelembapan. Ya, persen kelembapan ya sama aja tadi ya. Berarti Y per YS ya. Y per YS kalikan 100%. Jadi nanti kita dapat 59 atau 60%. Terus entalpi. Nah, entalpinya berapa? Nah, ini ya. Entalpi bawa ke sana. Nah, ini dapat ini ya dari tadi 30
kemudian ini 60%, adiabatis tanah ya, ini entalpinya sekitar dapat 71 ya, sekitar 71. Nah, sekitar 71 kilojoule per kilogram. Nah, ini kilojoule per kilogram. Terus apalagi tadi ya? Kemudian eh, titik embun ya, titik embun. Kalau titik embun berarti bawa ke sini ya, bawa ke sini pada mengembun itu pada kadar air tetap. Nah, terus turunkan ke sini. Dapat sekitar berapa ini? 20 berapa ini ya? 21,5 lah ya, sekitar 21,5 kalau titik embunnya. Kalau temperatur bola basahnya berapa? Kalau ditanya temperatur bola basahnya, jadi pada RH60 sama 30 tarik adiabatis ke sini, turunkan ke sini ya, sekitar 23,5 ya, 23,5-an ya. Gitu. Itu untuk membaca psychometric chart ya. Jadi pertama apa kalian titiknya dimulai apa dulu yang diketahui gitu ya. Kalau tadi diketahui adalah persen RH-nya 60% dan TD-nya temperatur dry-nya adalah 30. Nah, berawal dari titik itu ya. Dari titik itu, kalau dari titik itu langsung ke kanan dapat kelembapan mutlak 30 derajat sampai saturation-nya, bawa ke kanan dapat kelembapan jenuhnya. Nah, gitu ya. Terus persen kelembapan dari ini Y per IS ya. Kelembapan mutlak dibagi kelembapan jenuh dikali 100% itu dapat nanti persen kelembapannya. Kalau entalpinya dibawa ke kiri mentok sampai sini ya, di bawah adiabatiknya ya. Ini adiabatik lainnya. Nah, sini dapat 71. Titik embunnya berarti pada eh, kadar air tetap. Nah, ini turun ke sini ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau didinginkan pada sampai 10 derajat gimana? Jadi didinginkan sampai 10 derajat dibaca di sini entalpinya. Moisturnya atau kelembapannya 0,08. Jadi nanti air yang mengembun berarti dikurangi aja kelembapan ini dikurangi kelembapan setelah 10 derajat. Gitu ya. Eh, Demikian penjelasan untuk menggunakan psychometric chart. Silakan kalian mengerjakan soal-soal berikutnya ya menggunakan psychometric chart. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.